Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga hari-hari kalian indah seperti gambar yang ada di depan kita ini. Gambar yang keren ya. Nah, sekarang kita akan pembelajaran 3 kelas 5 tema 1 subtema 2. Silakan disiapkan buku siswa kalian halaman 76 sampai halaman 87. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Banyak sekali ya teman-teman ya. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Nah, sekarang kita mengamati ya. Nah, ini adalah peta apa teman-teman? Ya, peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2020. 10 tahun yang lalu ya. Sekarang 2020. Iya, ini memang saya ambil dari buku siswa kalian. Coba sekarang kamu browsing di internet ya, didampingi orang tuanya. Kalau kepadatan penduduk sekarang bagaimana kondisinya ya? Kalau kita amati yang tahun 2010 ini kepadatan penduduk per kilometer persegi ini kurang dari 10. Nah, 10 apa ini? 10.000 jiwa. Ini 10 sampai 49 atau 10 jiwa ya. Baik, kita lihat di sini yang warna hijau ini berarti hijau tua, ini jumlah penduduknya sangat sedikit ya. Kalau ini yang hijau ini 10 sampai 49 penduduk ya. Yang ini hijau agak semakin muda 50 sampai 99. Warna kuning tua 100 sampai 199 dan seterusnya. Kalau sudah warna merah begini itu lebih dari 1299 penduduk. Berarti sangat padat ya. Sangat padat sekali. Coba kita lihat yang warna hijau itu yang mana ya? Warna hijau. Wah, ini ya. Ini warna hijau sekali. Berarti ini sama dengan ini. Penduduknya sangat sedikit. Hanya ada 10 dalam satu provinsi ya. Kemudian kita lihat yang warna kuning. Wah, ini ya. Hampir di semua provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta. Di DKI Jakarta warna apa teman-teman ini? Warna merah. Provinsi DKI Jakarta warnanya merah ya. Jadi sangat padat sekali ya. Begitu. Teman-teman bisa melihat semuanya kepadatan penduduk yang paling padat, yang sedang, atau bahkan yang paling jarang penduduknya ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan berdiskusi. Nah, ya. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1,
Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ayo, yang mana tadi? Iya, yang paling padat adalah pulau ini. Pulau apa ini? Iya, Irian Jaya atau Pulau Papua ya. Pulau Papua ya. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Oh, maaf, tidak salah ya. Pulau manakah yang paling padat penduduknya, yang warnanya merah sekali? Karena yang diminta di sini adalah pulau. Nah, pulau, maka yang paling padat adalah ini. Mohon maaf ya. Nah, ini yang paling padat ya. Bahkan kalau provinsinya yang ini tadi yang merah ya. Dan yang ini, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya adalah ini yang paling sedikit penduduknya, yang warna hijau. Pulau Papua. Nah, berarti ini Jawa, ini Papua. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Ayo, di mana Lampung? Kamu cari ya Lampung di mana nanti. Kalau tidak jelas bisa melihat peta sebelumnya. Nah, kamu bisa melihat di sini. Lampung itu yang mana ya? Nanti kamu diskusikan bersama ayah bunda atau saudaramu di rumah. Silahkan dijawab sampai nomor 5 dan jangan lupa ditulis di buku PS-nya dengan tegak bersambung. Kita lanjutkan. Nah, ini amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kalau dilihat dari warnanya teman-teman, ini suku bangsanya banyak sekali ya. Setiap warna ini memberikan tanda bahwa sukunya berbeda. Seperti ini, sukunya berbeda dengan ini. Suku ini berbeda dengan suku ini. Suku ini juga berbeda. Nah, yang merah ini suku apa yuk? Kamu pasti tahu suku ini ya. Karena di sini tidak begitu jelas, nanti kamu bisa browsing juga di internet bersama orang tuamu nama-nama suku yang ada di Indonesia ya. Selamat mencari. Nah, sekarang tugasmu adalah menghubungkan. Seperti ini, kira-kira dari pulau mana ya? Masih ingat kan nama-nama pulau? Ini pulau apa? Jawa, ini Sumatera, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Papua, ini Bali, ini ya. Nanti dicari ini ya. Kamu pasti tahu yang ini. Nanti hubungkan. Misalkan nih ya. Misalkan ini dari sini dihubungkan ini. Ya, pakai penggaris ya. Silakan kamu cari nanti mana yang betul. Dan jangan lupa tugas ini dikirim di Google Classroom. Kamu bisa memfotokopinya atau bisa copy paste dari PDF ke Word-nya ya. Bisa nanti, kalau tidak bisa ke Pak Guru minta ajar di sekolahan. Nah, sekarang kita akan membaca kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Ya, silakan ini dipahami ya. Ini arti dari toleransi. Kita masuk ke paragraf kedua. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam
masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Anak-anak, jangan lupa silakan nanti dibaca terus ya, karena ini masih ada paragraf ketiga, 4, dan seterusnya. Sangat penting sekali dibaca karena isinya bagus. Setelah itu, kalian disuruh mencari ide pokoknya. Contoh nomor 1, ide pokoknya adalah ini, ganti warnanya ya. Ide pokoknya adalah ini. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Nah, ini sama kan? Ya, silakan nanti paragraf 2, 3, dan seterusnya kalian bisa melihat di buku siswanya. Kalau belum paham apa itu ide pokok, silakan melihat pelajaran atau video sebelumnya. Nah, kemudian kalian nanti silakan membaca beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan berarti yang jelek ya, nilai-nilai Pancasila. Contohnya di sekolah, ini lingkungannya ya, lingkungan sekolah, memilih teman hanya yang kaya saja, ini perbuatan yang jelek. Tidak mau meminjam peralatan sekolah kepada teman, ini perilaku yang jelek. Menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Nah, ini perilaku di sekolah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah di antara kalian ada yang memiliki sifat-sifat yang ada di sini? Tentunya jangan ya. Kalau masih ada silakan dibuang di tong sampah ya. Kemudian kalian bisa membaca kembali lingkungan di rumah, masyarakat, kalian pahami betul-betul semuanya dan diingat-ingat ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke gambar ini. Silakan diamati anak-anak. Gambar ini gambar yang menarik ya. Wah, bajunya bagus-bagus. Kamu suka baju yang mana ya? Iya, tentunya kamu suka dan bangga memakai semua baju ini satu persatu, kemudian difoto dan dipasang di statusmu. Wah, keren ya, karena kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia dan menghargai setiap baju yang ada di sini ya, karena ini kekayaan kita semuanya. Terus apa harus kita lakukan sekarang? Ya, nah ini ya, yang tadi itu. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita ya. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, saling menghargai, menghormati, bekerjasama. Itu adalah nilai-nilai luhur yang ada di bangsa kita. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Sangat luas sekali teman-teman ya. Yang ketiga, letak geografis yang sangat strategis ya, antara dua benua ya, benua Australia dan benua Asia. Letaknya strategis sekali ya. Besarnya jumlah penduduk, wah kalau yang ini tidak bisa diragukan lagi. Indonesia jumlah penduduknya sangat banyak sekali. Tahu berapa jumlahnya? Iya, silakan nanti ya, kalian cari di internet sudah ada. Yang kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan seperti nampak di gambar ini ya. Itu semakin menunjukkan bahwa kita ini negara yang kaya dengan budaya. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi ya. Itu teman-teman, ada 6 faktor yang menyebabkan kita harus bangga menjadi warga Indonesia, tentunya dengan pedoman
Pancasila. Ya, ini Pancasila kita. Ini 5 sila yang sudah kita pelajari tadi ya. Baiklah teman-teman, sekarang kalian akan bekerjasama dengan orang tua. Mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Itu tidak harus kalian tiru ya, karena itu perbuatan yang kurang baik. Sebagai pelajaran buat kita semuanya, tidak untuk mencontoh hal-hal yang jelek. Terima kasih sudah belajar pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu.